Ini siapa yang udah jahat sama kamu? Bilang sama dia. Iya, laporan itu harusnya sudah diserahkan soalnya. Dan Nana sendiri tadi minta di mulut dari jadi sore jadi malam. Jangan-jangan gimana kalau dia waktu itu? Aduh, korupsi. Ya Allah, Mas. Kalau salah mulai benci sama anak, tapi jangan banget juga lah, Mas. Pakai nuduh-nuduh anak korupsi segala. Ya Allah, amit-amit ya Allah. Gak seberapa ngapain sih mah dijadiin dosa. Kamu gak usah ikut campur ya urusan politik. Karena itu memang kakak kamu. Tapi ini urusan mama sama kakak kamu sebagai orang yang sudah menjalani bisnis bukti mama. Jadi namanya laporan keuangan, ini harus beres dong. Harus bisa mempertanggungjawabkan. Tapi Pak Kamana kan gak mau jadi korupsi. Jangankan di malah bukti deh mas. Kalau sampai aja makanan terjadi bukti di sana di luar sana yang mau dulu ya. Kita nggak mungkin makanan korupsi. Jadi kamu kecilin bukti mama. Iya bukan. Kamu biar mas. Aku ingetin mama. Oh, mama jangan sekali-sekali. Oh, ini ada. Kalau mama tetap begitu, aku tahu aku akan benar-benar pergi dari rumah ini. Kamu Nana, itu sangat penting buat kita. Pikirannya benar-benar siap. Oh iya. Ini pasti ada apa-apanya. Makanya laporannya nggak beres-beres. Kamu lihat aja. Lihat. Aku akan ubah terus nama soal laporan keuangan ini. Dan kalau sampai ternyata benar-benar korupsi, aku jadi punya bahan untuk bikin dewa percaya lagi sama. Aku susul aja ya, putih. Tapi kalau aku susul ke putih, nanti dia malah tersinggung lagi. Dia pikir aku nggak percaya sama dia. Boleh nggak? Mas Dewa, aku lagi bikin laporan di butik. Mas Dewa masa khawatir. Kalau sudah beres, aku segera pulang. Syukurlah. Sekarang nanti aku jauh lebih cepat. Aku udah bisa percaya sama kamu. Dan aku udah gak perlu susul kamu ke butik. Oh iya, kamu gak percaya sama aku yang langsung selesai. Aku bisa percaya. Saya menjadi. Tapi papanya janji ya, sering jenguk Salsa. Iya. Papanya janji. Papanya akan selalu jengukin Salsa.
Halo, Mas. Saya minta tolong sama kamu untuk cepet mudik dan bawa dia pulang ya. Nanti semua ada keuangannya bekerja dari rumahnya. Tadi saya mau langsung telepon dengan tapi saya tersinggung dan pikir saya percaya sebelumnya. Jadi saya suruh kamu langsung cepet pulang aja. Dan mereka, saya mengerti ada di mana sekarang. Terima kasih. Apa aja dulu? Hati-hati di. Sekarang dia di rumah tinggal berdua. Saya sangat berharap. Mau ngajakin kaktus ke atas. Udah. Barusan Pak Dewa menunggu saya dan Pak Dewa minta dengan untuk secepatnya pulang. Tapi masih banyak kerjaan yang aku harus selesaikan. Belum bisa. Saya tunggu di sini saja. Kenapa Neta belum datang juga ya? Aku tuh gimana? Kenapa ya? Dia juga nggak ada ngaji apa-apa dari tadi. Cuma sibuk mendapatkan buku siapa ya? Teman-teman gue kalau kepanasan suka ada deh bahasanya manusia anti panas suka ada kepanasan minum dari nanas itu Tuhan kita bikin dia juga yang memutuskan ya. Akhir tahun 1990-an, Ma Peiwa muncul dalam mimpi seorang pemuka agama di negara bagian Kair. Melalui mimpinya tersebut, konon sosok Ma Peiwa mengumumkan niatnya untuk memakan daging bayi. Setelah mengalami beberapa kali mimpi yang serupa, akhirnya pemuka agama ini memberi peringatan kepada masyarakat yang memiliki bayi agar lebih menjaga bayi mereka dan memasang tanda di depan rumah mereka agar makhluk ini tidak mampir. Tanda yang dijadikan penangkap makhluk ini juga seperti tulisan yang memiliki artian. Daging bayi kami pahit, tetapi daging anjing itu manis. Dengan penangkap tersebut, mereka berharap anak-anak mereka mampu terhindar dari ancaman sosok Ma Peiwa. Tak hanya sosok Ma Peiwa saja yang kemunculannya menjadi pertanda kematian seseorang. Sosok makhluk lainnya yang dipercaya membawa pesan kematian adalah Banshee merupakan makhluk mitologi dari Irlandia dan percaya sebagai pembangun masalah.
Oke, semangat pagi untuk Mitra HWI, salam sehat luar biasa.
Ayo diinfokan untuk tim Anda yang Emerald Above. Yang belum masuk, segera infokan tim Anda untuk masuk ke training RSCO. By the way, saya pakai bajunya nggak rapi karena tangan sebelah kanan belum bisa naik. Jadi maklumin ya teman-teman. Jangan lihat dari bajunya. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang RSCO, update terbaru oleh Pak David Budiarto Laidrus, seorang Crown Ambassador mentor kita yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, saya minta benar-benar waktunya dan benar-benar minta fokusnya, sediakan alat tulis Anda, sediakan pertanyaan-pertanyaan Anda, nanti Anda tulis kalau ada yang Anda nggak ngerti. Karena ilmu ini langsung Pak David dapat ketika kemarin katanya waktu ke Medan bersama Crown Ambassador Bu Indah, langsung dapat ilmu terbarunya. Dan ini juga hasil dari Pak David sudah mempraktekkan lalu mendapatkan ilmu terbaru esensialnya. Jadi ini udah yang paling mudah, terbaru, sudah dipraktekin, dan ini pasti membuat omset teman-teman semua meroket. Dan penting, sekali lagi, bisnisnya ada bisnis duplikasi. Begitu udah belajar, jangan pelit, ajarin timnya. Tapi sebelum ajarin, lakukan dulu, praktekin dulu, jadi bisa punya power lebih kuat meyakinkan timnya. Oke? Karena ini sudah jam 7, saya nggak mau lama-lama, langsung aja. Teman-teman udah tahu leader kita yang sangat luar biasa, top mentor yang udah sangat hebat banget. Ya, beliau mentor yang sangat-sangat bingung saya karena di era pandemi ini dia tetap sangat positif, dia keliling roadshow, keliling kota. Bahkan hari ini beliau katanya nanti mau pergi lagi. Tadi saya nanya, yakin nih plan? Yakinlah, ada HWIC mah aman nih. Saking percaya sama produk dan ya, tetap ikutin protokol. Tapi teman-teman harus tahu satu hal yang dilihat apa? Semangat beliau. Beliau ngeliat sebuah visi yang besar banget, mentor yang bisa membuat kita semua bisa jadi raih supercar selanjutnya. Oke, tanpa panjang kayak lebar, langsung aja berikan applause virtual untuk top mentor terganteng terkece walaupun udah nikah, Crown Ambassador Bapak David Budiarto Laidrus. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Daniel, Papa yang luar biasa ya. Udah sehat Pak Daniel? Sehat luar biasa. Enggak, saya itu pundaknya udah nyambung. Ya, udah bisa naik tuh. Tuh naik. Oke. Cepat sembuh lah Pak Daniel ya. Semoga bisa segera normal lagi aktivitasnya. Dan teman-teman semua di sini sehat-sehat semua ya. Saya doakan semua sehat karena hari ini memang COVID lagi galak ya kan, lagi cepat banget penyebarannya. Saya dengar juga banyak teman yang kena, bahkan kakak saya juga kena, mama saya juga kena ya kan, itu 2 hari yang lalu ya. Dan tapi kabar baiknya memang karena kita rutin ya minum HWIC dan tidak ada gangguan apapun, jadi ya cuma positif aja gitu, tidak ada gejala apa-apa. Jadi lagi istirahat di rumah dan lagi nunggu. Saya pribadi negatif ya. Justru saya juga bingung ya kan, yang keluar kota saya, yang di Jakarta aja mama saya, yang kena mama saya gitu. Artinya tidak menjamin. Ya, jadi bukannya kita meremehkan ya, tapi tidak menjamin itu bisa kena di mana saja dan kapan saja. Artinya yang kita bisa lakukan adalah kita nggak boleh panik, kita nggak boleh takut. Yang kita bisa lakukan cuma satu, yaitu kita kontrol yang kita bisa kontrol. Karena kalau kita tidak kontrol, ya kalau kita mau kontrol tidak bisa kita kontrol gitu ya, itu kita akan stres sendiri. Ya nggak bisa kita seperti itu. Kita hanya bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol. Prokes ketat, HWIC, Megaflex, Samuri ya. Kenapa kenapa Megaflex sama Samuri penting? Ini teman-teman mungkin juga sebagian nggak tahu udah tahu atau belum ya, tapi saya ada baca satu literatur, ada baca satu ilmu ya. Kalau misalnya COVID ini itu hanya berakibat fatal bagi penderita yang ada komorbidnya. Komorbid itu penyakit penyerta, itu adalah diabetes, darah tinggi, sama jantung. Ya, jadi kalau misalnya kita aman dari 3 penyakit itu, ketika amit-amit kena COVID, ya itu efeknya hanya seperti kena flu biasa. Saya baca literatur seperti itu. Jadi yang sampai serem-serem beritanya itu adalah punya 3 penyakit bawaan itu. Dan kabar buruknya, 3 penyakit itu ya banyak orang punya. Darah tinggi kan rame ya, diabetes, darah tinggi itu kan rame banget ya kan. Makanya selain HWIC, penting juga kita minum yang namanya si Samori sama Megaflex sama CFP ya, sudah pasti lah ya, untuk bisa menghilangkan 3 penyakit itu. Dan kalau amit-amit kena, karena virusnya banyak menyebar khususnya di daerah-daerah yang lagi rame-ramenya Pulau Jawa ya, itu memang sorry, ini saya mute semua dulu ya. Oke, jadi lagi rame-ramenya di Pulau Jawa itu
ekstra hati-hati karena bisa aja kena. Tapi kalau kena jangan panik gitu, karena mama saya juga kena, kakak saya juga kena. Saya panik enggak. Kenapa? Saya tahu gitu. Saya tahu dan saya tahu banget mama saya, cici saya itu mereka nggak ada penyakit-penyakit yang membahayakan seperti tadi. Tapi kalau yang ada, mulailah diet dari sekarang, mulailah Samuri Mega Flag ya kan, supaya kita amit-amit kalau kena itu efeknya ya biasa aja. Ya OTG namanya, ya OTG. Oke, nggak ada suara Bu, perbaiki sinyalnya Bu. Yang lain ada suara kok ya. Oke, lanjut dari saya mana ya? Oke, jadi saya mau bicara tentang update RSCO ya. Sebelum saya bicara update RSCO, saya mau bercerita dulu ya. Jadi saya itu join Hawi sudah lama banget ya, dari tahun 2009 akhir, dari awal perusahaannya berdiri, dan saya merasakan dan mengalami banyak banget perubahan, beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah ketika saya dulu jualan pupuk offline, waktu itu ada Pak Mardian, Pak Michel, tahu tuh kisahnya kan, kita yang cerita naik motor ke Bandung gitu, itu karena kita jualan pupuk. Kemudian 2011 kita beralih ke BBM. Siapa di sini yang join zaman BBM? Pak Daniel mungkin ya, join pas zaman BBM. Ya, sebagian di sini teman-teman mungkin joinnya pas zaman Facebook. Udah nggak main lagi BBM. Nah, ketika BBM 2011 sampai 2014, 14 itu udah nggak ada yang pakai BBM. Betul ya? Siapa yang pakai BBM lagi tuh? Hilang benar-benar BBM. Dan kita harus move on. Waktu itu harus move on kemana? Ke Facebook. Ya, ke Facebook. Dan saya ingat banget tuh ketika dulu offline ke BBM itu menghasilkan banyak sekali peringkat-peringkat tertinggi di HW, termasuk saya salah satunya yang lahir di era BBM, Pak Mardian, Pak Michel gitu ya kan, itu kita lahir di era BBM. Kemudian ketika masuk dari BBM ke Facebook karena BBM-nya kan yang pakai 14 ya kan, itu juga lahir banyak sekali CA-CA baru. Pak Daniel salah satunya, ya kan, Pak Daniel, Pak Haris itu lahir ketika zamannya Facebook. Ya, dan saya ingat banget dulu ketika zamannya Facebook ya kan, itu jualan gampang sekali. Betul ya? Saya bahkan ingat waktu itu ada satu mitra saya Pak Stefano Saryanto, orang Purworejo, itu pecah rekor ya kan. Jadi dia dari join dapat Mercedes itu cuma setahun 8 bulan. Luar biasa banget itu. Ya, setahun 8 bulan dapat Mercedes. Mantap ya. Nah, kenapa? Karena saya pernah dengar dia prospeknya itu semangat sekali. Dia prospeknya ngomong begini. Pokoknya kalau produknya nggak laku, nggak balik modal, tak telen ya, tak telen sebotol-botol Frutablennya. Mantap gitu ya kan, itu kalau prospeknya begitu caranya, nggak perlu Anda jelasin bonus, orang juga join, betul gak? Gila nih kalau gua nggak laku ditelan botol Frutablennya, mantep gitu, prospeknya segitu kencengnya. Dan saya ingat flashback ketika saya dulu awal-awal jualan di BBM ya kan, yang saya jual waktu itu bukan Ferrari, bukan Mercedes, bukan tur luar negeri. Nggak ada dulu pencapaian tur luar negeri. Siapa yang capai tur luar negeri? Tur kita ke Bali kok. Saya masih ada tuh foto di Facebook saya. Kalau Anda gali-gali ya, ke tahun 2010 gitu ya, itu kita ke Bali. Mungkin orang Bali yang join HW hari ini, dia nggak mau join lah. Ngapain gue jalan ke Bali, betul nggak? Hari ini kita sudah punya, ada Beijing, ada Hong Kong, ya kan, dan banyak banget traveling kita. Perai Mercedes, perai Ferrari, sudah banyak banget. Ya, karena saya ingat dulu apa sih yang saya jual, apa sih yang jualan saya bikin orang mau join. Yang saya jual adalah keuntungan langsung, jualannya gampang. Ya. Dan hari ini, kalau teman-teman mungkin kita semua ada yang merasakan ya sebagian ketika memasuki masa pandemi, tapi nggak pandemi awal gitu, nggak dari awal pandeminya, cuma mulai tahun 2021. Ya mulai begitu masuk tahun 2021 itu benar-benar kayaknya kok susah banget jualannya. Ada yang mengalami itu enggak? Kalau saya tidak mengalami, teman-teman di sini mungkin tidak mengalami. Kenapa? Karena sosmed kita sudah berfungsi. Artinya kalau yang main Facebook ya kan sudah bangun interaksi, sudah banyak pelanggan ya kan. Yang teman-teman di sini kan udah mantap mentalnya, udah BTC mental baja kan. TikTok nggak pusing ya kan. Mantap ya kan. Terus ya gitu Instagram pun cepat gitu ya kan. Tapi saya pribadi mengalami ketika saya bina tim baru join, ya saya banyak closing member baru. Karena ketika pandemi ini kan orang sedang butuh-butuhnya pekerjaan, betul ya. Sebenarnya closing member baru. Tapi ketika orang join, jujur saya kesulitan bikin mereka banjir orderan. Kalau cuma jualan sedikit-sedikit bisa. Ya. Mentok-mentok tuh 250 gitu, 300. Nggak bisa kayak dulu kayak 1000, 2000 gitu. Enggak. Semangat mereka, tapi sulit banget untuk bikin member baru banjir orderan. Saya pribadi tidak masalah, karena saya punya pelanggan lama. Saya main TikTok juga, IG saya juga 25.000 followers, aman gitu bagi saya. Facebook, saya juga ada bank interaksi. Teman-teman di sini mungkin merasa jualan tetap gampang, karena punya pelanggan, betul ya. Tapi member baru, ya itu saya ajarin Facebook. Saya kadang pusing kayak gini, saya ajarin Facebook nih. Ajarin Facebook, ya kan. Dia udah tambah kontak, begitu dia posting, karena belum bangun interaksi, yang like cuma 2 orang. Dia sendiri sama upline-nya. Saya bilang, ini gimana laku ceritanya gitu ya kan. Dia udah semangat-semangat. Saya
buset ya kan. Kalau dia itu punya mentalnya selebtop, oke lah. Nah kalau enggak, bukan main ngajarin TikTok. Instagram juga sama, nambah followers, saya punya tim itu followersnya 38. Saya mesti putar otak gimana bikin itu jadi 1000 aja, nggak nyampe-nyampe. Ya kan nggak mungkin saya ajarin, kan saya tahu ya kalau Instagram itu mau nambah followers cepat itu pasang foto seksi ya kan, bikin drama, bikin ribut, bikin video-video foto apa posting-postingan yang clickbait kayak gitu kan. Nggak mungkin dong saya ajarin dolen saya ibu-ibu gitu kan, Bu, pasang foto seksi ya Bu, bukan main ya kan. Bisa-bisa saya langsung hawi dihujat satu Indonesia, betul nggak mungkin gitu, itu tidak mungkin terjadi. Orang-orang naik cepat itu pamer kekayaan, ya kan, foto seksi, betul ya? Kalau perhatikan ya, hari ini tuh banyak tuh. Mau nggak kayak gitu? Bikin ribut-ribut, ya kan? Mau nggak? Ya enggak gitu. Itu bukan kita banget gitu. Akhirnya ya kita sulit untuk nambah followers di Instagram. Jadinya Facebook mentok, TikTok mentok, ya kan? Instagram mentok. Sebagian orang masih bisa jualan. Bahkan sebagian orang pecah rekor penjualan pribadinya. Kenapa? Karena sejujurnya seharusnya hari ini ya produk HW itu sedang dicari seharusnya. Bahkan tadi saya bilang, kalau kita ngomongin sebelum 2021 ya, 2020 ketika Facebook masih agak baik sama kita, itu omset kita naik kok. Awal-awal, betul ya? Awal-awal habis pandemi itu omset kita naik. Waktu itu bahkan belum ada HWIC loh. Hari ini udah HWIC, harusnya ini jalan keluar. Karena semua udah tahu. Ya kan, Anda sudah bisa lihat gitu, kalau misalnya amit-amit kena positif COVID, ya kan, apa sih yang bakal diminum? Ya vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, ya kan, udah tahu gitu, semua sudah tahu itu sudah rahasia umum gitu, dan itu semua ada di HWIC. Dan semua juga tahu, tadi saya bilang bahwa kalau kena, jangan sampai 3 penyakit komorbid yang berbahaya itu menemani kita selama masa COVID, yaitu diabetes, darah tinggi, sama jantung. Obatnya apa? Ada di HWI, Samori the best. Ya kan, CMP the best udah terbukti sama belasan tahun CMP itu ya kan dari 2011 ya kan. Apa namanya, kita ada Purify, kita ada apa Samori, ada minyak ikan omega ya kan, itu untuk pengencer darah. Udah tahu gitu ya kan, harusnya sedang laris-larisnya, dan HW pun support banget lagi, harganya nggak kira-kira murahnya. Didiskon semua tuh produk-produk supaya kita mudah jualan, tapi faktanya kok nggak bisa. Tadi karena memang untuk bertarung di online-nya kita belum menemukan cara untuk move on dari Facebook. Sampai ke kurang lebih sebulan yang lalu, ya, itu Bu Indah Pahari semangat banget chat saya, kontak saya gitu, "Bos, ada cara baru nih jualan nih, mantep nih, tim bisa jualan 2.000, 3.000 poin lagi, ya kan, tim antusias, semangat semuanya. Gimana plan?" Saya bilang gitu. Saya dijelasin waktu itu presentasi ya kan, Bu Indah presentasi dulu masih yang pertama kali. Itu jujur saya pertama kali lihat itu saya bingung, makanya saya rekam. Ya kan, kalau teman-teman yang punya linknya, ya itu saya sudah hapus karena sudah tidak bisa diduplikasi juga gitu. Saya pas lihat itu saya bingung juga. Apa nih akun tuyul ya kan? Apa nih begini ya kan? Curhat testimoni kok aneh gitu ya kan? Saya tahu gitu. Saya tahu bahasa-bahasa itu, funneling, bridging, saya ngerti ya kan, bikin kontennya kayak apa ya kan? Terus kayak gitu buzzer, akun tuyul kan buzzer sebetulnya kan. Cuma saya merasa kok kayaknya ini tidak bisa duplikasi ya. Ini sama aja nih kayak dulu nih ya kan. Saya mau ngajarin ibu-ibu tuh ribet banget gitu ya kan. Kalau ajarin yang nggak gaptek mungkin oke, tapi kan kita bisnis MLM, kita harus menjangkau, bahkan kita mesti bisa duplikasi jualan online ini kepada ibu-ibu jualan di pasar yang baru beli Android. Itu kita ajarin bisa jualan. Harus seperti itu, betul ya? Karena dulu seperti itu gitu, di AOI kita seperti itu pas zaman Facebook. Wah, tanpa kontak, caranya gampang, tinggal satu aja, niat gak? Nah, itu kita belum ketemu tuh, karena Facebook algoritmanya rumit sekali hari ini. Mesti bangun interaksi. Member itu udah tambah kontak, bangun interaksi. Dia udah 3 bulan pun baru jualan 2-3 produk 1 bulan ya kan. Lemes lah dia. Betul nggak? Mulai jual yang lain, mulai ini ono. Saya bilang sebetulnya logikanya sederhana. Member itu kenapa jual yang lain? Karena mau duitnya. Betul ya? Nah, pertanyaannya, logika sederhananya. Jualan HWIC sama jualan baju, lebih laku mana? Anda nih cuma punya 200.000 gitu hari ini di kantong ya kan. Beli baju dulu atau beli makan udah beres ya, makan udah beres, sisa 200.000 nih. Ya kalau bilang untuk makan ya iya makan dulu lah jelas ya kan kenyang dulu. Tapi makan udah beres, ada 200.000 sisa, Anda beli suplemen untuk meningkatkan imun, untuk jaga diri Anda di luar, atau beli baju. Ya jelas imun, betul nggak? Orang beritanya luar biasa kok hari ini. Ya memang fakta gitu ya kan. Jelas pasti beli imun. Nah, ada lebih lagi baru beli baju. Tapi saya pun punya lebih banyak juga nggak beli baju. Artinya harusnya, ya bukan baju yang lebih laku dibanding HWIC. Cuma cara kita memang belum ketemu yang caranya. Sampai saya bilang, Bu Indah jelasin RSCO, kemudian karena itu memang katanya timnya yang jualan, timnya 3.000 poin, timnya ngajarin Bu Indah, kemudian kita praktekin, kita ajarin, kita duplikasikan. Saya waktu itu
Bu Ida yang bawain RSCO buat saya ya kan, buat tim saya juga, saya bilang, "Plan, coba dong tolong, karena saya jujur saya belum ngerti." Bu Indah berkali-kali buat meeting ya, mungkin teman-teman pernah ikut juga yang langsung dengan Bu Indahnya ya kan. Kenapa? Karena saya jujur waktu itu belum ketemu celahnya. Sampai sekitar 2 minggu lalu ya kan, saya coba berpikir, saya coba kerjain satu-satu, mana sih yang paling gampang, dan saya ketemulah formula ini. Yang formula ini yang akan saya sharingkan ini betul-betul membuat tim-tim yang sudah belajar itu banjir orderan, dan luar biasa banget. Ya luar biasa banget banjir orderannya. Benar-benar keren banget. Saya kemarin di Jogja, seminggu lalu lah ya, kurang lebih di Jogja, itu BTC kan. Itu biasanya saya di sana, kalau saya di sana itu, saya nggak pernah ditraktir sama tim saya, karena saya emang nggak mau biasanya. Ya kan, saya bilang yang boleh traktir saya cuma CA gitu, bercanda-bercanda kayak gitu. Karena nggak enak lah, masa baru Emerald Diamond itu udah traktir upline kan, nanti dia pikir, aduh duit gua habis nih ya kan. Nah, saya tidak pernah izinkan tim saya traktir saya. Tapi pas di situ, dulu saya ngotot banget traktir saya. Dia bilang, "Plan, hari ini saya untung 1 juta." Dia bilang gitu. Oke lah, anggaplah tidak 1 juta setiap hari. Ya, tidak 1 juta setiap hari. Rata-rata 200.000 aja. 1 bulan berapa tuh? 6 juta, betul nggak? Dan dengan 6 juta itu betul-betul akan menarik perhatian. Nggak cuma orang lain, itu member lama itu pasti ikutan. Ya, member baru pun semangat bisa jualan. Dan ketika itu kita duplikasikan dan jadi penjualan yang sangat masif, itu akan membuat bisnis kita melonjak gila-gilaan. Itu bisa 5-10 kali lipat naiknya itu, kalau kita gaspol. Yang penting adalah ketemu cara jualan online. Kalau offline kan lain cerita ya. Itu teman-teman yang offline silakan lakukan. Ya, dan yang akan saya ajarin ini tambahan ilmunya. Jadi bagi teman-teman yang hari ini udah jadi selebtok, ya kan, udah jadi selebgram, silahkan lanjutkan, jangan tidak. Tapi praktek juga ilmu yang akan saya ajarin ini. Kayak saya pribadi tetap jualan di IG, bukan tidak. Jelas ya. Teman-teman kalau yang abis ini udah punya TikTok, banyak followersnya udah biasa gitu di TikTok ya, katanya jangan di stop. Lanjutkan. Kalau yang udah biasa bikin video kreatif, lanjutkan. Itu bagus. Tapi cara-cara itu saya dapetnya adalah sulit untuk kita duplikasi. Saya ngajarin orang untuk bikin video kayak Pak Michel gitu ya, atau kayak siapa, kayak Bu Indah Bu Indah kan di TikTok heboh banget tuh ya kan, saya suruh download bikin begitu, itu mundur duluan dia belum coba ya kan, dia pas astagfirullah ya kan, nggak bisa nih saya nih gitu ya kan, mundur duluan ya. Nah, cara ini sangat gampang banget, dan saya yakin kalau kita praktekin, ya ini pengalaman tim saya, pengalaman saya pribadi, saya praktekin ya, saya itu dapat jualan dari WA doang, ya dari WA doang, sampai per tanggal kemarin, 2 hari 3 hari lalu lah, karena 2 hari ini saya nggak terlalu gencarin ya kan, karena saya sedang ngurusin mama saya. Tapi sampai 2 hari lalu, dari 2 minggu lalu lah kurang lebih ya, itu saya bisa jualan murni cuma dari WA. Di luar yang saya pakai, di luar yang pelanggan lama ya, itu bisa dapat 400 poin. Angka yang sangat lumayan banget loh. Betul nggak? Itu saya yang masih harus meeting sehari 3 kali untuk ngajarin duplikasi tim jurus ini ya kan. Kita masih punya tim, dan saya masih sempat kerjain tuh RCO ya kan, dan saya masih dapat 400 poin. Itu angka yang sangat-sangat bagus banget. Kalau misalnya teman-teman ini lebih full time banyak waktunya, ini bisa 1000 poin lebih. Dan memang fakta hari ini saya lihat teman-teman yang sudah lakukan ya kan dengan sungguh-sungguh itu jualannya bisa 2000 3000 poin. Luar biasa. Ya itulah kenapa kita juga teman-teman hari ini kalau lihat MS tuh bisa di atas 1000 sekarang. Karena memang saya yang request ke Pak Bambang supaya nggak repot-repot gitu loh, ya kan. Jadi ntar DC mau scan produk pula, ya kayak MS-nya penuh, terus MS-nya belum input. Jadi saya bilang ini kita bakal masif jualannya, saya minta dinaikin batas atasnya. Makanya dilakukan. Makanya bisa lihat bisa lebih dari 1000 poin kan. Saat ini kan belum input bisa lebih dari itu saya yang minta. Ya, oke, langsung aja caranya jualannya gimana ya. Jualannya kita itu menggunakan aplikasi ya WA. Kenapa WA? Karena WA itu satu tidak ada batas kontak. Kalau Facebook itu 5.000 selesai, WA tidak ada batas kontak. Kedua, WA itu adalah aplikasi yang semua orang pakai. Orang bisa lo nggak punya Instagram, bisa nggak punya Facebook, bisa nggak punya TikTok, tapi WA pasti dia punya, ya kan? WA pasti dia punya. Ketiga, WA itu adalah sarana chatting memang, betul gak? Jadi emang orang yang paling sering buka udah pasti WA dibanding aplikasi lain, sudah pasti. Ya, nah tapi WA kalau tambah kontaknya, kalau Facebook kan dari postingan teman yang like kita add, betul inget ya. Habis kita add, kita buka lagi, postingan lagi, yang like kita add lagi. Terus kayak gitu sampai 1000 kontak, 1000 kontak, 5.000 kontak, 1000 request maksimal. Ya kan? Masa kita itu zaman Facebook tuh ya kan. Nah, kalau ini enggak. Ini syaratnya adalah kita saling save nomornya. Saling save. Nah, jadi tambah kontaknya ini sampai kapan? Tambah kontaknya ini sampai yang view story kita, story WA, yang view itu menyentuh angka 700 view. Coba cek teman-teman habis ini posting status di WA, ya kan? Yang lihat berapa banyak. Ya, saya itu awal mulai ini RSCO yang WA ini, itu yang lihat cuma 25 sampai 30. Hari ini udah saya tambah-tambah kontak ya kan, yang lihat itu udah sampai angka 140 sampai 150.
banyak memang, ya kan? Belum sampai target. Tadi saya bilang itu aja bisa 400 poin. Saya nggak hitung untungnya, ya lupa dah, kurang lebih 500.000 mungkin. Ya, itu aja bisa 400 poin. Ya, tapi kalau misalnya 700 itu kayak tim saya di Jogja, bisa untung satu hari bahkan sampai 1 juta, 700 view. Nah, ketika 700 view, baru mulai kurangi tambah kontak, fokus ke jualannya dan duplikasi ke tim. Jelas ya? Tapi kalau belum, ya tambah terus aja gitu. Nah, ada 4 cara tambah kontak di WA. Ya, tambah kontak di WA. Yang pertama adalah dengan langkah pertama ini teman-teman pakai Facebook Group. Ya, Facebook Group. Jadi cara Facebook Group adalah masuk Facebook. Kalau yang Apple, iPhone itu di kanan bawah. Kanan bawah tuh ada garis 3, ya itu menu, ya menu. Klik di sana dan masuk groups di sana. Ya. Groups ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan grup. Jadi jangan khawatir kita masuk grup yang sama. Oke. Nah, kalau yang Android itu kanan atas, garis 3-nya di kanan atas. Ada juga tulisan groups, oke. Nah, habis tulisan grup di sana, join grup ya, 1 hari 15 grup. Join grupnya yang mana, Pak? Asal aja. Kalau yang sesuai sama minat, terserah. Oke. Nah, ini coba teman-teman langsung lihat aja. Ini gampang banget kok. Saya tidak pakai screen sharing karena gampang banget. Benar-benar tinggal cari garis 3 di handphone Anda, terus pencet grup, ya kan? Terus cari grup, tinggal Anda lihat aja. Terus masuk grupnya. Ya, ada macam-macam tuh. Ada ini saya aja nih ya kan yang barusan lihat nih. Ada Kelontong Manado, ada Pontianak Informasi, ada grup belajar bikin bolu, ada. Nah, biasa ketika kita sudah masuk grup ya, itu akan ditanyain. Kayak gini contohnya. Bersediakah mematuhi aturan cantuman kesan dan foto setiap postingannya? Ya. Balas aja ya, isi aja sesuai pertanyaannya. Jelas? Dan ini tidak mesti sesuai apa yang teman-teman kuasai. Oke, masuk aja sehari 15 grup, tapi pas masuk itu jangan terlalu cepat. Oke, nanti kalau teman-teman habis ini praktek dan bingung, boleh japri saya. Punya kan WA saya ya. Kalau belum punya WA saya, buka link landing page saya, klik WA di sana. Ya, di sana ada WA saya tuh ya. Tanya atau di IG boleh juga japri saya. Jadi masuk grup 1 hari 15 grup. Nah, habis masuk grup ya, jangan pernah posting jualan di grup tersebut. Jangan. Ya, jangan posting jualan di grup tersebut karena aturannya pasti rata-rata grup itu tidak boleh jualan, tapi ya kita komen di postingannya mereka. Jangan komen, jadi jangan post tapi komen di postingan. Jelas ya, tadi kita 1 hari targetnya masuk 15 grup per hari dan komen di satu grup itu komen 2 postingan. Jadi 30 posting. Bukan posting, 30 komen. Komen di postingan orang lain. Jelas ya. Komennya apa? Nah, itu yang nyambungin sama nama grupnya. Contoh, resep jual bolu. Ya kan? Ada yang posting resep, kita komen. Wah, makasih ya resepnya. Ya kan? Makasih resepnya, Kak. Boleh gak di sini siapa yang mau masuk grup WA belajar misalnya teman-teman dari NTT. Ada nama bolu, misal bolu apalah. Belajar bolu, sebut namanya. Kas NTT dengan saya sebut misalnya Nini ya kan dari NTT @WA ya, tulis nomor WA kita, jangan pakai link ya, karena kalau pakai link WA Me itu dia klik langsung masuk ke WA kita. Jangan pakai link karena tujuannya, goalnya adalah kita saling save nomornya. Jadi kasih nomor WA mentah-mentah aja supaya dia save nomor kita dalam grup admin. Jelas? Ya jangan kasih link. Kalau kasih link kan dia pencet langsung masuk ke WA kita. Nah, goalnya sudah tercapai. Goalnya sudah tercapai, kita tidak bisa saling save. Dia langsung chat kita. Mau dong join grup gitu. Jangan. Nah, ketika dia chat, tadi kan saya bilang masuk grup, kemudian kita posting 2 berarti 30 postingan ya, 30 komen. Artinya ada kemungkinan 1 komen 1 orang aja yang lihat gitu ya. Berarti ada kemungkinan 30 orang yang chat kita. Setuju ya? Nah, yang chat kita itu kalau dia chat, dia kan akan chat gini, contoh. Mau masuk grup belajar melukis contoh ya, apapun lah. Dia kayak gini, hai Kak, saya dengan David mau dong masuk grup untuk belajar melukis, contoh apapun lah ya kan, yang sesuai sama topik grup yang Anda gabung. Jelas? Ketika bilang begitu, hai, salam kenal, Anda balas chat ya kan. Dengan siapa ya? Saya izin save nomornya ya, bilang gitu ya kan. Tapi maaf nih Kak, kebetulan grupnya sudah penuh. Ya. Ada dua langkah, Anda bikin grup beneran atau tidak. Kalau saya milih yang tidak bikin grup, karena kalau bikin grup itu saya merasa agak ribet. Ya, kalau yang Anda belajar dari Bu Ina kemarin kan bikin grup kan.
Saya bisa bikin grup. Tapi Anda bilang ke dia, sorry, ya udah penuh grupnya. Saat ini baru ada 3 orang yang mau masuk grup. Kan kalau saya bikin grup bertiga kan jadinya sepi ya Kak, gitu ya kan. Saya izin dulu save-nya, kontaknya. Nanti kalau sudah ada lebih dari 15 orang yang mau masuk grup saya, nanti saya bikinin grupnya. Tapi Kakak boleh juga kok tanya-tanya saya, ya kan kalau misalnya mau. Jelas? Jadi kita save nomor dia save nomor kita. Itu goal-nya. Jelas ya? Nah, lakukan setiap hari. Tambah kontak ini. Kedua adalah dengan pura-pura jualan. Oke, pura-pura jualan. Pura-pura jualan, jangan barang sendiri, tapi barang teman. Jangan barang teman beneran barang teman ya. Barang teman yang join HWI lah, upline gitu, tukeran gitu ya kan. Pura-pura jualan. Jadi contoh gini, Anda postingnya di mana? Anda posting di marketplace Facebook boleh, Anda posting di OLX boleh, Anda posting di grup Facebook juga boleh. Tapi jangan posting di Tokopedia. Karena Anda nggak beneran jual, Anda cuma pura-pura jualan. Jelas? Jadi gini modusnya. Contoh, Anda kalau pengen dapetin kontak ibu-ibu muda yang baru punya anak, Anda jual ya penghangat botol susu. Kan ada tuh ya kan? Kayak Pak Daniel tuh kemarin cerita dia dapat penghangat botol susu kelebihan, dapat 3 gitu. Ya pura-pura dijual. Ya. Jadi tulis saya gini, misalnya foto tuh produk-produknya Pak Daniel, minta Pak kirimin dong foto penghangat botol susunya. Contoh, ini tidak harus penghangat botol susu ya. Bisa jadi mungkin misalnya kompor, bisa jadi panci. Pokoknya kalau mau dapat market ibu-ibu, jual produk ibu-ibu. Ya, Anda boleh jual handphone. Kalau Anda mau dapat market orang yang punya uang, yang uangnya lumayan, jualah handphone yang agak premium. Tapi jangan jual mobil, karena kalau jual mobil nanti yang kontak Anda dealer. Ya, dan jangan jual barang pribadi. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang lihat iklan Anda dan itu teman, dia beneran mau beli, kita pusing. Karena kita nggak mau jualan. Kita cuma modus doang. Ya. Dan contoh nih ya, saya mau jual misalnya iPad Pro. Ini saya punya ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau jual iPad Pro saya silahkan gitu ya kan. Misalnya dijual iPad Pro bla bla bla, tulis saya gini, dijual cepat bantu teman, oke? Dijual cepat bantu teman, iPad Pro bla 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 speknya gitu. Kalau Anda jual iPad Pro atau jual laptop atau jual handphone atau jual panci gitu ya, pokoknya barang-barang premium yang kebutuhan cewek, bantu teman ya kan. Nggak ada box tapi kondisi bagus. Oke? Minat langsung WA. Oke? Tulis harganya misalnya pasarannya 5 juta. Oke. Anda jual 4 juta. Jangan juga 2 juta. Orang nanti ini mah bohong-bohong nih, tipu-tipu nih, betul ya. Tapi jualnya yang harga Anda kan bisa cek kurang lebih itu pasaran harganya misal 5 juta, gini paling murah 5 juta, kita jual 4 juta. Oke. Dan kalau ada yang inbox ya kan, Anda langsung bilang, "Hai, sorry baru bales," ya kan. Langsung WA aja ya, saya jarang online di Facebook. Thank you. Nah, tujuannya dia save kita. Dan kasih nomor WA-nya juga cuma nomor, jangan link. Karena kalau link dia bisa langsung masuk ke WA kita. Jelas, nanti begitu dia save, dia kan chat kan. Halo Kak, halo Bu Catherine misalnya gitu ya. Bu Catherine, saya mau beli dong iPhone-nya gitu ya kan. Masih ada nggak iPhone-nya? Nah, Anda balas apa? Anda balas, "Hai, dengan siapa ya? Bentar ya, saya nanya dulu ke teman saya. Ini barang teman saya karena dia mau jual tapi nggak ngerti gimana jualan online. Boleh saya save dulu nomornya Kak, ya kan? Dengan siapa? Jadi saya nyarinya gampang nanti." "Oh ya boleh, dengan David," ya misalnya gitu ya kan. "Oke, saya save ya Kak David nomornya." "Oh ya, tinggal di mana nih Kak? Teman saya ini hanya mau COD," gitu ya kan. Misalnya gitu. Nah, ketika udah begitu, nanti 5 menit kemudian kita bilang, "Kak, maaf ya sold out." Udah laku, ya kan. Kakak save nomor saya kan, saya suka kadang-kadang juga jualan di status WA saya. Jadi kita bisa saling save sehingga siapa tahu Kakak ada minat sama produk yang saya jual. Salam kenal ya, jelas ya, goal tercapai. Itu kalau kita jualannya itu produk yang menjurus, itu akan dapat kontak-kontak WA yang memang bagus. Tadi saya bilang kalau misalnya kita jualan berhubungan tentang bayi gitu ya, misalnya kereta bayi gitu ya kan, jualnya murah, misalnya pasaran harga baru 5 juta, pasaran 3 juta jual 2 juta atau 1,8, itu kan buat orang chat Anda buru-buru tuh ya kan. Nah, itu Anda bilang aja sold out. Tapi jangan langsung kenalan dulu, salam kenal, izin save nomornya supaya gampang cari dan baru kemudian bilang sold out. Jelas? Cara yang kedua. Nah, ini biasanya setiap pengalaman saya kemarin saya jualan iPhone saya, iPhone 11 kebetulan yang udah rusak ya kan, tapi saya kan nggak jual ya, saya pura-pura aja jual gitu. Itu satu iPhone 11 itu saya dapat tambahan 70 kontak. Ya, 70 kontak lumayan ya. Jadi satu iPhone aja dan itu hanya baru di marketplace Facebook. Belum
marketplace teman bisa jual, marketplace bisa pilih lokasi. Jadi bisa nggak cuma harus di kota teman-teman, tapi bisa di mana-mana kita bisa jual. Ya, dan juga bisa masukin OLX mungkin, bisa juga masukin di grup Facebook juga bisa sama kita komen di postingan seperti itu. Oke, nah itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan minta kontak WA kepada semua orang yang kita ketemu. Ya, ini judulnya adalah benar-benar yang kita ketemu. Kalau dulu kan saya pernah ajarin tentang bagi brosur minta WA, betul ya? Bagi brosur. Ini tanpa brosur. Oke, tanpa brosur itu setiap kali kita menjumpai namanya manusia, itu kita minta WA-nya dia. Dan pasti punya semua orang. Gampang banget caranya gini. Jadi misalnya lagi makan sate gitu, enak banget ya kan. Abang satenya Anda bilang, "Bang, enak banget nih satenya." gitu ya kan. "Boleh gak bagi WA-nya, Bang?" ya kan. Siapa tahu nanti kalau saya ada acara, saya bisa pesen. Lumayan nih ya kan. Kalau ini enak, murah lagi ya kan, saya bisa pesen. "Boleh, boleh Pak, save nomor WA saya." "Berapa Dek nomornya?" Senang dong si abang kan. Senang ya. Dia save, kita save. Ke toko baju ya kan, ke pasar. Ke pasar nih ya kan, beli sayur, beli apa. "Wih Bang, bagus-bagus ya Bang, call-nya di sini," gitu ya kan. "Bang, boleh bagi WA-nya nggak?" Ya kan. Jadi nanti kapan-kapan kalau saya mau beli lagi, saya tinggal pesan Gojek, saya tinggal pesan online. Bapak bisa kirimin. Jelas? Jadi bisa langsung WA aja. Dan boleh Mas kalau foto-fotoin kalau misalnya ada yang bagus-bagus barang-barang baru. "Save ya, saya dengan David, Abang siapa namanya?" Itu dia pasti save. Oke? Atau hari kalau kita ketemu 2 orang, 3 orang, ya kan, kalau pesan GoFood gimana? GoFood kan suka kita pesen ya, apalagi hari ini lagi pandemi nih teman-teman yang di kota besar mungkin sering pesen GoFood, datang ke rumah. Abangnya, ada bilang gini, "Bang, Abang berapa lama jadi Gojek?" Bilang gitu ya kan. "Bang, mau gak save nomor WA saya?" Saya juga save ya kan. "Nanti kalau Abang pengen belajar jualan online, ya kan, itu Abang bisa chat saya dengan David." Itu biasa Abang Gojek mau save. Langsung aja gitu, nggak usah pakai brosur, langsung to the point. Jelas ya? Itu cara ketiga. Cara keempat adalah dengan masuk grup WA yang sudah ada. Jadi contoh gini, namanya komplek perumahan, namanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, pasti ada grup WA-nya. Ya, tempat ibadah, ya kan, gereja, masjid, vihara itu pasti ada grup WA-nya. Nah, minta masuk ke sana. Jadi misalnya teman-teman kita lagi urusin vaksin contoh ya, vaksin di kelurahan atau mungkin apalah. Pas itu bilang kalau "Pak, ada gak sih Pak grup WA untuk kelurahan sini? Ada gak sih grup untuk RT RW sini?" gitu. "Mau dong Pak, di invite biasa dapat update informasinya." Oke? Itu dia senang pasti add-nya, karena biasa orang nggak mau di-add. Saya termasuk yang dulu nggak suka di-add. Saya kalau di-add saya keluar. Sekarang saya masuk semua grup ya kan. Habis masuk semua grup itu saya ngapain? Saya save-savein nomornya sambil saya pantau. Pantaunya apa? Pantau adalah ketika ada salah satu dari isi grup itu membagikan informasi, entah dia jualan atau info seputar COVID. Oke, awal-awal save dulu semua, ya. Kemudian kita pantau. Ya, kalau begitu ada yang posting, ya kan, nah kita belaga salah chat ke semua yang di grup itu. Ya mungkin awal-awal jangan semua lah, mungkin setengah dulu atau mungkin 10 orang dulu gitu, kita lihat sikon. Tapi kita chat mungkin 10 orang satu grup yang nggak terlalu ekstrim. Kita chat, misalnya dia ada info seputar vaksin atau info seputar virus apa gitu ya kan. Kita bisa kirim dia, "Halo Pak," nah, misalnya yang kirim ini Yulianto, misalnya gitu ya, yang kirim ini Yulianto. Di grup itu ada Bu Maya, gitu ya kan. Nah, saya yang share Pak Yulianto, tapi saya chat-nya Bu Maya, saya belaga tolol aja gitu ya kan. "Bu, maaf Bu, tadi informasi ini ya kan, informasi ini boleh nggak Bu bagi sumber beritanya ya kan, karena saya mau bagi juga ke teman-teman saya ya kan, supaya kita sama-sama waspada." Ya, atau Yulianto misalnya jualan pempek di sana. Saya tahu bukan Catherine yang jualan pempek, tapi saya chat-nya Catherine. "Halo Bu, Ibu yang jualan pempek ya di grup, saya mau dong detailnya kayak apa, ya kan? Berapa harganya?" Ya, saya dengan David dari grup RW 03. Kira-kira dibalas gak sama Catherine? Itu pasti dibalas. Ya dong, karena kan saya mengenalkan diri saya dari grup RW. Dia akan merasa, kok gue sombong amat kalau nggak balas chatnya. Toh ini salah chat, ya kan? Nah kemudian ketika, "Oh maaf, salah nih, saya tidak jualan pempek," ya kan? Oh bukan saya yang share informasi itu, misalnya gitu kan? "Oh iya Pak, oh iya, iya Bu Catherine, iya Bu, maaf ya salah ya kan, saya salah lihat gitu nomornya, soalnya saya belum save nomornya. Mumpung udah chat nih, salam kenal ya, dengan Ibu siapa ya?"
saya boleh ya saya izin save nomornya, jangan minta dia save nomor kita, tapi saya bilang boleh ya saya izin save nomornya, ya kan, supaya gampang kalau mau cari. Saya di RW 03 juga, ya. Emang yang cara keempat ini tidak pasti dia save, tidak pasti, karena bisa jadi orang itu sangat dingin, terus dia merasa ya privasinya luar biasa gitu kan, dia nggak save, ya nggak apa-apa, tapi 70% pengalaman saya itu dia akan save balik. Cara 1, 2, 3 itu pasti save, tapi cara yang keempat ini 70%. Nah, lakukan. Jelas ya? Nah, habis 4 ini lakukan terus, tambah kontak terus sambil posting di status. Oke, posting di status. Nah, enaknya WA adalah kita bisa sambil jualan sambil tambah kontak. Kalau Facebook dulu kan kalau kita tambah kontak, kita jualan habis-habisan dulu kita posting ya kan, itu kan kelihatan sama mereka, betul ya? Jadi kita udah posting 50 produk, yang baru add kita itu bakal ngelihat, dia akan tahu, ih ini siapa nih? Oh jualan, malah saya accept. Nah kalau WA enggak. Bahkan kalau saya baru save nomornya Pak Yulianto, ya, saya baru save nomornya Pak Yulianto, itu Pak Yulianto tidak bisa lihat story saya yang sebelumnya. Gitu. Bisa lihat story saya yang baru setelah saya save. Gitu jelas ya. Jadi tidak akan kelihatan terlalu banyak jualan. Nah, itu menariknya WA. Ya, jadi kita posting, kita lihat siapa yang lihat sampai begitu sentuh 700 dan sambil jualan juga, ya. Sambil jualan juga boleh dilakukan, sambil kontak masih dikit juga jualan dulu ya kan sambil dilakukan. Itu bisa sambil jualan. Jualannya gimana? 3 cara jualan di WA, ya. Jadi 4 cara tambah kontak, 3 cara jualan di WA. Ini dicatat. Yang pertama adalah cara jualannya dengan posting. Posting di mana? Posting di status WA. Oke? Postingnya apa? Posting-posting testimoni, selingi dengan foto pribadi Anda, selingi dengan jokes-jokes lucu, ya kan? Jokes lucu dapat dari mana? Google, ya. Meme lucu NTT 2021, meme lucu Bandung 2021, meme lucu Surabaya 2021 itu ada, ya. Meme lucu Lebaran, gitu. Meme lucu bapak-bapak, gitu kan banyak tuh. Jokes receh bapak-bapak, misalnya gitu ya kan. Cari itu banyak, ya. Postingnya seling-seling gitu ya kan. Ya, dan aturan postingnya, 1, jangan sampai lebih dari 15 postingan. Karena itu akan membuat kita punya postingan jadi gaslighting dan orang malas buka. 1. Kedua, ya, postingnya kalau siang hari, itu postingnya 1 jam 1 kali. Ya, 2 jam boleh. Tapi, begitu mulai jam 7 ke atas, itu posting setiap 15 menit. Kenapa? Karena jam 7 ke atas orang sedang online. Oke? Dan kalau udah mau sekali, ya kan, saya biasanya cuma jam 7 sampai jam 10. Kan 3 jam tuh, 3 jam kali 4, 12 postingan, udah selesai. Jadi yang biasa saya kalau posting begitu, saya yang dari pagi punya saya hapus dulu, ya kan, jam 7 saya mulai post lagi. Nah, 3 jam berturut-turut saya posting, sisanya saya tunggu mereka respon. Ya, 3 jam posting 15 menit sekali. 10 sampai 15 menit sekali, itu masih boleh, malam-malam. Ya. Dan itu pernah posting. Semakin banyak yang lihat, semakin bagus. Karena banyak orang bakalan komen. Oke, kalau misalnya yang lihat udah 700, masa iya 7 nggak komen? Dan kalau 7 komen, berarti 7 itu sudah pengen tahu. Share aja berita-berita segala macam ya. Yang pertama. Kedua adalah chatting. Nah, chatting ini hari ini paling senang banget saya. Kenapa? Karena banyak banget kan berita-berita ya. Yang banyak banget berita-berita. Justru saya hari ini saya tidak benci sama berita jelek. Saat ini saya nggak benci ya. Saya benci kalau berita jelek itu saya amini gitu, enggak. Tapi saya berita jelek itu saya copy. Ya, saya copy, saya kirimin ke orang. Ya, yang kedua namanya chatting. Ya, chattingin orang. Jadi kalau ada di grup keluarga, kan grup keluarga itu suka aneh-aneh ya. Suka aduh, kadang-kadang apa sih ini ya kan? Negatif banget gitu ya kan, apa sih gitu, macam-macam dan ada berita negatif, COVID begini, detik.com, Anda cari, Anda kirimin itu semua yang jelek-jelek ke kontak WA Anda. Ya, karena orang itu hari ini mesti tahu kalau dia itu mesti waspada dan ketika orang waspada, orang akan beli HWIC kita. Dan jujur saya senang banget dengan kondisi HWIC kita sudah masuk dan HWIC kita ini memang bahan bakunya lengkap banget ada C, D, E dan zinc ya kan. Saya senang banget kenapa? Karena itu yang dibutuhkan saat ini ya. Dan kalau kita bicara sejarah ya, kalau teman-teman ingat dulu awal-awal HW booming itu BlackBerry itu yang kita habis-habisan jual tuh CMP buat pelangsing. Kemudian ganti ketika Facebook yang booming itu adalah Nesvi. Dan Nesvi awalnya adalah karena almarhum Jupe meninggal karena kanker serviks kalau teman-teman ingat. Jadi orang kesadaran meningkat akan pentingnya merawat organ intim dan Nesvi memang beneran bagus, meledaklah Nesvi. Vitamel jelas lah dari dulu sampai hari ini dan seterusnya, cowok-cowok pengen kuat gagah perkasa. Ya makanya kita laku. Ya. Dan tapi kalau kita bicara CMP, bicara Nesvi, bicara Vitamel, itu produk yang
segmented. CMP kita bicara diet misalnya gitu ya. Apakah semua orang pengen diet? Belum tentu. Nesvi apalagi, itu benar-benar hanya ya cewek-cewek yang sudah mengalami masalah pada organ intimnya, betul nggak? Nggak mungkin kan ABG 10 tahun sudah minum Nesvi, nggak mungkin. Nenek-nenek juga nggak mungkin minum Nesvi. Ya, karena nenek-nenek udah menopause sudah selesai. Jadi sangat segmented. Cowok pun nggak mungkin minum Nesvi. Vitamin juga sama. Mungkin biasa vitamin juga bahkan yang minum itu biasa cenderung bapak-bapak usia 35 sampai 40 ke atas. Yang nafsunya besar, tenaganya kurang. Kadang-kadang kan gitu kan. Segmented. Cewek nggak mungkin minum. Nah, si HWIC ini semua orang start dari 5 tahun sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Ini market yang luar biasa besar. Dan apalagi kalau kita bisa edukasi terus-terusan tentang Pure Whey generasi keempat vitamin C, ini pasti orang akan terima. Dan memang kita harga paling sangat masuk akal. Compare aja sama di apotek gitu, betul nggak? Compare, bisa bandingin langsung yang Pure Whey itu berapa duit, yang ada CDE zinc-nya berapa duit gitu ya kan. Bandingin aja. Kelemahan kita cuma satu, produknya baru, selesai. Ya kan, jadi orang belum notice ini tugas kita gitu ya kan. Kalau kita ngomong kelebihannya banyak, kelemahan cuma satu, produknya baru. Makanya kita jualnya begini. Jadi ini cara chattingnya. Chattingnya itu 10 yang kita kenal, 30 yang kita nggak kenal. Oke. Kata-kata pembuka awalnya boleh info penting misalnya gitu ya kan. Yuk menang lawan COVID. Atau kalau kita yang orang yang kita kenal, kita langsung aja kasih link berita atau kasih, biasa kan suka kirim itu panjang-panjang berita-berita serem-serem gitu. Kirimin langsung, copy paste. Ya, makanya bisa bilang saya dulu kesel sama orang kasih berita negatif, akhirnya saya seneng. Ya, karena saya tidak bisa membendung mereka, saya nggak bisa melawan mereka kan, karena mereka masif banget berita negatif. Ya udah, yuk, yang penting saya kontrol pikiran saya, ya kan, saya tahu solusinya, saya gunakan berita negatif itu untuk kirimin chatting kepada teman-teman kenal dan tidak kenal. Kirimin, hati-hati ya, stay safe. Ya kan? Nah, dia pasti balaskan, iya, apa kabar, gimana? Ini baru kemarin kejadian persis baru kemarin. Ya, teman saya, ya kan, dia COVID positif, saya kirim-kirim berita gitu, saya chatting baru kemarin. Iya bro, hati-hati, sekarang lagi gawat nih virusnya. Iya bener. Saya ceritalah, mama saya juga positif, mama saya umur 70 tahun, saya bilang gitu. Wah, kenapa-napa gak? Enggak, puji Tuhan aman, saya bilang gitu ya kan. Kebetulan sih dia suplemennya kuat, dia minum HWIC. Saya kirimin, ini lengkap sih, jadi udah cukup aman lah sama jemuran, sama minum Samori supaya kolesterol, asam urat darah tinggi, dan diabetesnya terkontrol, jadinya nggak ada gejala sama sekali. Oh iya bagus tuh, iya bro, lu boleh nih minum nih ya kan. Ini merek baru sih ya kan, produk baru, makanya lagi promo, saya bilang gitu. Ya, jadi saya bilang gitu, ini produk baru, makanya lagi promo. Beli 1, 200.000, isi 30. Ini Pure Whey, kita jelasin lah ya kan. Ada D, ada E, ada zinc-nya. Kalau beli 2, cuma 300.000. Lagi promo. Ya kan, kalau normal 1 200.000, beli 2 300.000. Saya bilang begitu ya kan, sama Samori ini suka mengkudu. Lu tahu kan mengkudu kan? Mengkudu itu kan memang bagus banget fungsinya untuk mencegah diabetes lah, darah tinggi, segala macam. Ini bagus banget. Gue pribadi saat ini masih minum. Selain jaga pola makan, ya kan, juga minumlah si Samori. Closing saya, 2 HWIC sama Samori 2, itu lagi pada promo harganya. Saya bilang, Samori sama, kalau beli 1 kan harga mahal tuh. Beli 2, kasih aja harga promo gitu ya kan. Beli 2 cuma sekian, ya kan. Sesuai harga promo tambah 20%, hitungin aja gitu. Itu closing saya semalam barusan, 2 vitamin C, 2 Samori. Segampang itu. Kirimin berita, tanya kabar, ya kan. 10 yang kita kenal, 30 yang kita nggak kenal. Oke, nggak kenal itu yang baru-baru kontak, kita chatting begitu. 10-30 ini bukan angka yang mesti banget, tapi perbandingan kurang lebih 1/3. Ya, jangan kita semua yang kita kenal doang atau semua kita nggak kenal. 1/3. Sebanyak mungkin kita bisa, dan chattingnya kapan? Chattingnya malam. Jadi kalau metode RSCO yang WA ini, tambah kontaknya siang, jualannya malam. Jelas ya? Karena kalau jualnya siang-siang juga orang kadang-kadang balasnya nggak fokus, entah kerja, entah anak, segala macam. Tapi kalau malam-malam biasanya makin malam makin on gitu. Makin jam 10, jam 11 makin ada aja yang beli gitu. dan kita chatting mereka. Oke? Jadi jangan terlalu harapin dari posting. Kalau posting di status itu adalah indikator kita sudah banyak belum kontaknya aktif. Itu satu. Ya, chatting ini yang paling terpenting. Kalau udah 700 kita boleh mulai chattingin banyak-banyak orang. Chatting itu tadi, kasihlah berita-berita yang tanda kutip ya, nakut-nakutin. Dan itu banyak banget gitu. Nggak usah khawatir kekurangan berita kayak gitu. Kalau mau saya kirimin banyak tuh. Saya di grup banyak banget berita negatif ya kan. Saya dulu kan diajarin sama Pak Adi kita blok kan. Saya bilang nggak usah kita blok lah. Blok aja di sini, otak kita blok, kita gunakan itu untuk kasus yang lain. Dan orang itu ketika dia waspada, dia bisa beli produknya. Oke, nah kita tawarin, dan toh yang kita tawarkan memang harganya promo, bagus, terbukti ya kan, memang bukan kaleng-kaleng gitu. Dan saya percaya banget nih kalau ini kita gas ya kan, HWC ini akan jadi the next Nesvi, bahkan bisa lebih besar daripada Nesvi. Tadi saya bilang karena marketnya luar biasa, semua orang bisa pakai. Betul ya? Nesvi saya nggak pernah minum. Teman-teman di sini
cewek vitamin enggak? Enggak. Nah, kalau ini HWC satu Indonesia kita bisa minum. Ya kan? Bahkan ponakan saya ya itu minum HWC, tapi ya dibuka kapsulnya ya, dicampurin sama ke jusnya. Itu 2,5 tahun bisa minum HWC setengah dosis. Ya, jadi ini luar biasa. Dan kita leading sekali di kelengkapan, kualitas dan harga. Kelemahan cuma satu, yaitu baru. Ya kan, makanya promo nih gitu. Itu yang kita sounding. Nah, begitu sudah banyak orderan, sudah banyak transferan, posting lagi. Ya kan, di sosmed yang kita punya, posting lagi, kasih lihat, chattingin orang, mulai kita prospek, itu orang pasti join. Kalau Anda gara segini, lu join, ya. Kalau nggak laku nih HWIC sama botol-botolnya gue minum, gue telen, apa nggak join tuh orang? Pasti join. Nggak usah ditiru ya, itu caranya Pak Stefanus, orang gila memang. Itu cuma dia yang kayak gitu ya, tidak diduplikasi. Tapi itu maksudnya adalah sama kasih bahwa segitu powerfulnya kita dulu dalam menjual, betul nggak? Segitu gampangnya kita jualan. Ya, sampai Pak Stefanus ya kan itu berani prospeknya. Kalau kamu nggak bisa laku tuh botol Frutablend tak minum. Itu udah prospek dan dia bisa bikin prospek itu langsung on the spot langsung jualan. Dan kita bisa hari ini kalau langsung jualan. Coba aja prospekkan gitu ya. Kita kasih berita negatif gitu ya. Terus dia chat kepada temennya, saudaranya, jualan HWC. Laku. Karena kan semua tahu vitamin C berapa di luar, vitamin D berapa. Mahal loh. Ini saya jadi tahu begini karena ternyata vitamin D kalau orang positif COVID itu nggak cukup kalau cuma HWC. HWC ini cukup kalau yang sedang menjaga. Kalau sudah sakit kayak mama saya ya kan positif COVID itu nggak cukup si vitamin D di HWC. Nggak cukup. Mesti tambah. Itu mahal vitamin D. Dan bayangin kalau belinya C doang, D doang, E doang. Aduh bocor ya kan. Nah ini cuma 300.000 cuma 2 botol. Mantap kan? Kita sudah untung banyak lagi. Untung 50.000. Satu orang 50.000. Kalau kita bisa stabil 2-5 orderan setiap hari, itu orang lihat. Dulu aja saya ingat, dulu ketika zamannya saya mulai bisnis ini, ya kan, itu yang saya jual tadi saya bilang bukannya jualan Mercy, Ferrari, Boro-boro, saya pun naik motor, betul gak? Saya nggak jualan hal itu. Teman-teman dulu ketika mungkin bangun daerah masing-masing, yang dijual apakah mobil? Enggak kan? Yang dijual adalah keuntungan langsung yang luar biasa, betul gak? Dan kalau kita bisa ulang lagi bahkan lebih dahsyat lagi, ini akan jadi sebuah apa ya, ngeri gitu loh. Kebayang nggak sih? Itulah kenapa saya itu semangat banget gitu ya kan. Tadi Pak Tanda bilang saya pengen ke Manado. Iya, saya akan keluar kota asal kota itu tidak menolak saya gitu. Ya karena kan saya tahu diri lah. Saya dari zona Jakarta kan yang nggak pernah tidak hitam gitu ya kan. Saya tahu diri. Kalau mereka terima sila, ayo saya mau banget gitu. Tapi kalau tidak ya udah kita online. Karena memang ketemu offline ya lebih menyenangkan. Bagi saya juga lebih menyenangkan. Gitu. Bukannya nggak takut, tapi saya tahu ini COVID mesti bagaimana. Saya tahu bagaimana caranya. Jadi saya bilang, ujungnya mau varian apa kek ya kan, saya baca ada varian Peru. Wih, mantep gak tuh? Ya kan? Udah ada apa, Delta, terus Peru lagi ya kan. Saya bilang nanti muncul varian apa lagi ya kan. Loki varian mungkin, yang nonton Loki mungkin tahu ya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing, yang kita bisa tingkatkan adalah imun kita, cuma itu yang bisa selamatin kita ya. Dan tadi jaga diri dari 3 penyakit yang jadi komorbid, yaitu diabetes, darah tinggi, dan jantung. Dan itu semua produknya ada di HWI. Gitu ya, itu kita lakukan, kita gas nih RSCO yang paling terupdate ini, kita jualan masif lagi, kita kasih tahu. Dan dulu aja ketika saya mulai, ketika teman-teman mulai itu nggak ada pandemi loh, betul nggak ada PHK massal, nggak ada bisnis turun, nggak ada pemotongan gaji, itu aja orang mau. Hari ini udah berapa banyak perusahaan yang tutup, berapa banyak orang yang gaji dipotong. Bahkan di Jakarta saya dengar ya, itu PNS gaji dikurangi. Saya bilang gila banget kalau PNS gaji dikurangi, itu sih udah ngaco lah ceritanya, betul nggak? Udah ngaco. Dan kita naik, orang pasti ngelihat ini, Pertanyaan saya, emang enak mana sih jualan nastar sama jualan HWIC? Untungnya 50.000, nastar pun mungkin untung 10.000, ini 50.000. Sudah pasti. Orang baru datang, tim lama datang, ya kan? Dan ini saya bilang ini adalah hadiah bagus banget, ini juga saya sampaikan di Medan ya. Ini adalah hadiah bagi kita-kita yang masih memang bertahan. Ya kan? Masih bertahan, ini hadiah. Karena saya ingat banget dulu ketika zaman BBM ke Facebook itu juga kita turun. Mungkin di sini sebagian besar nggak mengalami. Pak Daniel tuh waktu itu. Ingat nggak Pak Daniel yang pada pernah cerita dia nangis di tangga HWI ya kan, yang ketemu Bu Indah, mungkin pada bisa cerita nanti. Itu adalah peralihan dari BBM ke Facebook. Begitu Facebook, Pak Daniel CA. Bayangkan, hari ini Facebook WA dengan cara yang lebih gampang, dengan produk yang lebih dahsyat. Ini ceritanya HWC ini masuk, si vitamin masih ada ya, Nevi masih ada ya, CMP masih ada ya, bukan nggak ada loh. Itu akan jadi akumulasi omsetnya, ngerti ya? Ini bukan cuma tinggal ini jualan kita, bukan. Yang lain masih ada gitu. Dan bayangkan seberapa ngerinya. Ya. Dan itulah kenapa saya antusias
banget gitu ya kan. Saya kemarin ngurusin pindahan istri saya ungsiin ke apartemen karena saya nggak pengen dia kena, saya ungsiin, tengah-tengah ungsiin saya juga masih meeting terus ya kan, saya masih meeting, Zoom saya ajarin, saya telepon, sibuk banget. Tapi HWJ saya minum 1 hari 3-4 karena saya takut drop juga. Ya, jadi minum vitamin HWJ, minum Samori ya kan, sama si Megaflex gitu. Itu sehat. Dan tadi makannya jangan rakus-rakus lagi ya kan. Mesti mulai diet. Kenapa? Karena kalau ada diabetes, darah tinggi itu yang memicu virus ini, si COVID ini lebih galak. Kalau nggak ada, aman. Itu sudah ada literasi dan itu proven. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Redmi Note 10 Pro, berarti harus kita yang bikin grup kah Pak? Atau kita gabung grup mereka? Gabung grup mereka. Grup Facebooknya kita yang gabung, bukan kita bikin grup. Kita gabung. Kalau kita bikin grup, lama lagi lah gunakan gabung grup kita. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, Pak Daniel. Oke teman-teman, tadi Pak David udah cerita banyak dan benar-benar Nih, bentar Pak Daniel nih. Ada berita negatif lagi masuk nih ya kan? Masa berita negatif? Baru bilang, kalau mau berita negatif chat saya, banyak ya kan? Berita negatif itu karena sebenarnya bukan buat nakutin sih, cuman supaya kita kasih tahu bahwa dalam masalah HWI kasih kita solusi gitu loh. Jadi jangan yang Anda tuh datang-datang buat nakutin orang. Maksudnya Pak David adalah, hey, tahu nggak COVID itu meningkat, HWI itu punya solusi untuk mencegahnya gitu loh, ya kan? Jadi jangan kasih berita sepatah kayak gitu, oke? Oh jangan cuma kasih berita lah, ngapain nakut-nakutin orang doang. Iya, sekalian promosi gitu loh. Justru saya bilang tadi, dulu saya males nih sama gini-ginian nih, berita negatif mulu, saya keluar grup dulu kan. Ini setelah saya pikir ulang, saya kelola ulang nih pikiran saya bilang ini harusnya kita manfaatkan nih ya kan. Saya udah tahu ngapain lu kasih terus, ya udah kita kasih tau lah kayak nggak tahu ya kan. Kita berbagi berita ini, kita kasih tahu bahwa lu mesti jaga ya, hati-hati ya, minum HWJ. Kita kasih literaturnya, Google juga ya kan, vitamin apa sih yang buat COVID ini meningkat. Udah jelas C, D, E, zinc, ada madu apa segala macam kan itu kasih. Nah ini lengkap nih ya kan, lagi promo. Gue kebetulan jualan ini sekarang karena gue bukan cuma jualan tapi gue juga pakai. Bisa kirimin foto kita udah dibuka produknya gitu. Wah ini mantap sekali. Silakan Pak Daniel, maaf terlalu semangat. Oke, karena tadi Pak David udah jelasin banyak banget tuh, hampir sejam lah kita ngomong. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Yuk, saya buka 3 pertanyaan. Teman-teman boleh buka mikrofonnya atau enggak teman-teman boleh via chatting, nanti saya bacain. Kalau takut gini, Pak, takut Pak chatting tadi baca, japri aja ke saya nggak akan sebutin namanya, saya sensor, saya bacain. Jadi Pak David bisa bantu jawab. Oke teman-teman, ayo dong para emerald above, misalkan mau nanya, Pak, gimana agar downline mau duplikasi juga boleh, apapun boleh. Dan teman-teman ingat loh, kita kan sudah mau nutup periode semester ganjil nih. Kita ngomongnya nih artinya 2021 pertengahan sudah lewat nih. Kita punya 6 bulan lagi mau ngejar momentum. Bener banget tadi kata clock out. Apa Pak Daniel? Clock out, bentar kaget saya tiba-tiba ke lock out. Ada yang pakai akun sekolah bisnis 1, saya belum lock out. Wifi-nya belum ini nih, belum bayar Pak Daniel nih. Oh bukan. Bukan. Oke. Intinya kita 2021 pertengahan udah mau lewat teman-teman. Apalagi hari ini kalau kita ngomong ya, kita punya banyak momentum dari segi produk, bener banget. Apalagi ada tren baru tadi Pak David udah ngomong. Transisi BBM, Facebook, sekarang WA teman-teman. Kemarin Pak David waktu ngomong ke saya juga ngomong ini, Nil, coba lu posting status, berapa yang view? Saya kasih lihat cuma 30-40. Pas David bilang, kalau timnya yang jago jualan tuh di Jawa Tengah, kalau nggak salah kemarin ngomong 700 sampai 800 view. Buset, sampai orderan luber-luber, penuh-penuh gitu loh. Itu berarti menyatakan kekuatan WA itu sangat dahsyat. Nah saat ini apalagi teman-teman tahu udah ada contohnya. Nih kalau saya selalu bilang begini ya teman-teman. Kita kan bisnis jaringan teman-teman ya. Bisnis jaringan itu artinya bisnis duplikasi. Oke. Semua sekarang kalau saya bilang nih lagi momentum banget untuk Facebook Group dan juga WA. Kalau teman-teman nggak bergerak sekarang, nanti semua orang udah gerak. Kalian mau ngambil, ikannya udah pada disikat sama orang-orang loh. Makanya jangan bergeraknya nanti, ambil geraknya sekarang. Kalau semua orang udah masukin ke semua grup, bayangin tuh member HWI tiap hari rajin 15 grup, ya kan?
Lama-lama kalian juga ketinggalan. Makanya per saat ini momentum kalian. Mau CA juga cepet banget gitu loh. Oke, jadi ini kesempatan. Setiap momentum itu datang, kesempatan kalian buat memancing itu. Jadi jangan udah begini nantilah Pak, belajarnya pelan-pelan aja deh, dikit-dikit deh, tunda. Yang terjadi takutnya nanti semua orang udah main, kalian baru main. Jadi gini, orang udah nyebur nih, udah naik kering pindah ke kolam lain, kalian baru nyebur. Nyari ikannya udah dihabisin sama orang lain. Ya enggak? Sekarang nih ikan yang lagi berkelimpahan, artinya apa? Daftar nama lagi banyak banget, grup lagi aktif banget. Kenapa saya ngomong gitu? Karena hampir semua orang sekarang WFH, apalagi lockdown katanya mau nggak lockdown sih, tapi bener-bener WFH habis-habisan. Orang tuh larinya ke sosial media semua. Ibu-ibu di rumah bosen ngapain sih? Nggak bisa ngegibah kan, nggak bisa ngobrol tetangga, dia masak. Bukalah grup emak-emak masak gitu loh. Ini teman-teman, yuk mau benar-benar eksistensi dan lakukan ini. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak David. Pak David. Ya. Oke, Pak David. Ya, waktu yang tepat kan untuk post nih, banyak yang nanya juga jam 7 ke atas. Oke, yang klik titik 3 kanan di atas untuk join grup-grup WA itu kok di WA saya nggak ada pilihan grup. Bukan WA, Facebook, Cinta. Facebook itu Bu. Grup Facebook. Iya, bukan WA. Jadi Ibu klik di atas grup. Atas Ibu itu untuk Android, kanan bawah itu untuk iPhone. Android kanan atas. Ibu tinggal ketik aja kayak masak, langsung keluar banyak banget gitu loh. Jangan Pak, jangan ketik gitu Pak. Kalau ketik gitu nanti kita sedikit dapat grupnya. Kalau kita pilih grup yang tadi gua ajarin itu ada jutaan grup di sana. Ya, pokoknya klik aja 3 titik teratas untuk Android kalau nggak salah, kalau iPhone di bawah ya atau kebalik. iPhone di bawah. Bukalah handphone masing-masing. Coba buka. Oh iya, nah ya pokoknya begitu. Jadi nanti teman-teman bisa buka langsung di Facebook, buka titik 3, buka grup. Itu bukan titik 3, garis 3 Pak. Garis 3, bukan titik 3. 3 atau garis 3 sih? Garis 3. Titik 3 langsung apa? Praktek aja dibanding diomelin pada. Langsung praktek aja, buka handphone kalian masing-masing. Saya buka dulu. Garis 3. Lalu cari grup. Tuh. Ada kan? Banyak banget ini tuh. Super easy Pak. Sangat-sangat gampang. Tinggal satu aja. Males apa enggak? Udah titik. Tuh banyak banget. Kalau malas ya udah susah ngomong lah ya. Kalau malas udah ya I love you goodbye ya kan. Sampai ada ini loh. Grup bisnis HWNTT loh. Dahsyat bener ya. 20 post per hari. Kece kali. Nah itu banyak lah ini. Banyak sekali. Tidak usah bikin grup sendiri ya. Ini kan kita jualnya di WA. Jadi modusnya untuk cari WA. Dia save, kita save. Tuh, banyak banget deh. Tinggal masuk aja, semua banyak tuh. Ada share film terbaik, film bioskop, kata-kata banyak, ada bucin. Jutaan, Pak. Ada jutaan Facebook group. Tuh, ada kata-kata bucin yang bikin baper tuh kan, mau gombal orang juga bisa ya kan. Oke. Ya teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Aduh, ada yang nanya? Pak, saya mau nanya dong. Oh iya, silakan. Ibu mana nih? Halo, semangat. Catherine. Pak Daniel. Bu Catherine, silakan. Itu tadi yang terakhir kan ada ngomong yang chatting, terus kita kirim berita yang negatif itu. Awareness lah, jangan ngomong berita negatif lah. Kayaknya negatif banget ngomong. Kita kirim awareness. Berita serem. Ya, awareness. Iya, berita kayak pemberitahuan lah gitu. Nah, terus habis itu ngomongnya apa ya tentang berita itu? Ya tadi misalnya contoh, saya kirim ke Catherine nih, saya langsung kirim Catherine ya, berita negatif ya. Bentar. Ini contoh Catherine nih, saya sedang awareness. Boleh gak kirimnya jangan ke Catherine aja Pak, kirimnya ke chatting gitu loh di kita gitu loh, biar kita bisa baca di juga. Sini. Gitu. Catherine bacain aja. Oh. Oke, coba Catherine bacain. Kasus positif COVID-19 meningkat. Ya itu beritanya, Oke. Kirim berita, terus stay safe ya sis, lagi banyak nih COVID-nya. Gitu. Ya udah, kalau misalnya Anda bukan Catherine dan saya bukan David, kita teman biasa, balas gak? Balas dong, thank you udah didoain. Ya kan dikasih tahu.
Harusnya Oh sih. iya iya iya. Ngerti nggak? Jadi kalau ini kan kita contoh Mhm. doang nih. Kalau real case seperti ini, saya temannya Catherine doang. Bukan lagi contoh nih ya kan, saya teman sama Catherine, terus ada teman Catherine chat begitu, Catherine balas nggak? Harusnya sih balas ngucapin thank you ya. Balas lah pasti. Iya balas. Iya, Pasti thank you balas. udah ngedoain biar aman. Stay safe juga buat kamu ya. Apalagi ganteng kayak Pak David pakai Mhm. Ferrari. Saya balas 3 kali nggak dibalas saya ping-pingin gitu kan. Nah, habis balas mungkin baru menjelaskan ya Pak David ya. Ya, baru kita jelasin. Terus kita kasih berita tentang nih, kasih berita ini kalau saya biasa. Bentar, Manfaat coba. vitamin C, vitamin D dan zinc. Bukan. Saya Bukan. biasa kasih yang Berarti itu japri dong Pak. Kita nggak kayak broadcast di WA japri, ya. jangan broadcast. Nah, itu kayak jemput bolanya kita. Japri ya. Tapi di WA-nya kan udah banyak kan, jadi 10 kenal, 30 nggak kenal. Oke. Ayo, sambil yang Bu Catherine lihat, ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, Oh iya. O-nya berbagi dong. O-nya itu apa? Oke paham. Paham tuh apa? Tolong Sama berbagi. itu Pak. Kan tadi kan Pak David bilang yang usahakan 700 view WA story. Nah, saya tuh tadinya view story saya tuh selalu stuck-nya itu di 200. Paling banyak itu 300, tapi itu jarang banget 300. Nah, saya kan udah lakuin nih. Itu minimal emang banyak banget yang view. Kemarin tuh nyampe 600 orang. Cuman ini 700 yang Pak David bilang itu orang yang di luar HWI semua atau karena kan downline juga banyak Pak yang gitu. Ya kita nggak bisa lihat lah ya. Bisa filter sih. Ini downline saya yang cerita ke saya itu juga peringkatnya emerald sama juga. Jadi itu campur semua. Kita nggak bisa lihat lah. Tapi kurang lebih masa-masa yang view semua 600 downline kan nggak mungkin juga. Dan nggak mungkin juga kita nggak save simpan nomor downline kan nggak mungkin juga. Jadi campur aja, makanya angkanya 700 gitu. Dan tadi japriin orang. Oke, makasih Pak. Oke, jadi cukup jelas ya Bu Catherine ya. Teman-teman lagi ada yang mau bertanya silakan. Teman-teman yang mau bertanya, saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Jangan guling-guling lu. Oke teman-teman, ayo bertanya. Mumpung dikasih waktu sama Pak David. Dan ingat, bulan Juni sudah mau habis. Pastikan lakukan maksimal, lalu mulai Juli dengan luar biasa. Cara terbaik buat duplikasi, lakukan dulu, pelajarin, lalu jelaskan ke tim ulang gitu loh. Ya, teman-teman, ayo ada yang mau bertanya nggak? Hayo loh. Hayo, ada yang mau bertanya? ini emang harus praktek sih, harus praktek dulu, habis praktek baru nanti biasa ada pertanyaan. Oke, kalau gitu harus praktek. Jadi mulai hari ini ingat tadi 15 grup, masuk ke grup WA-nya, ke grup WA, grup Facebook. Jangan tanya lagi gimana caranya, tadi gampang tuh. 3 garis, cari grup, di dalam langsung sikat semuanya. Ya. Jangan bertimbang ini di dalam grupnya banyak member HW ya. Ya udahlah sikat aja pokoknya, tapi cari yang kalau bisa yang dikit lah gitu. Enggak lah, nggak masalah karena kan kita komennya di post. Nah, betul. Ya kan? Jadi kayak ya random aja, acak aja gitu, yang lihat tuh ya benar-benar acak-acak aja gitu, nggak mesti pusing. Oke. Di sini ada. Selamat ya buat Bu Nini rumahnya. Apa gimana? Oh iya, Bu Nini selamat rumahnya. Selamat rumahnya. Dan serah terima. Ini anak gua kok ada di lu, Nil? Apa? Anak gua kok ada di lu? Us. Selamat Bu Nini, coba dong sampein pesan-pesannya buat para tim yang mau beli rumah juga. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak David, untuk malam ini sudah begitu rendah hati bawakan RSCO untuk kami semua. Untuk Emerald Above, jadi bisa belajar lagi, bisa nambah kontak lagi. Jadi bulan Juli bisnis kami makin luar biasa. Itu. Dan untuk Bapak Daniel yang walaupun lagi dalam tahap penyembuhan, tetapi selalu setia mendampingi. Bahkan malam ini juga memfasilitasi kami. Nah, gimana ya, sampai saat ini saya masih kunang-kunang. Masih kunang-kunangnya karena benar-benar karena ini perdana.
selama ini tidak pernah mengimpikan seperti ini. Bahkan kalau mau dibilang punya rumah itu adalah salah satu impian terliar saya, karena kalau Bapak Ibu tahu saya latar belakangnya itu anak petani. Itu anak petani, ya kalau kita anak petani mah biasanya mainnya apa ya? Paling sawah itu. Mainnya ya paling seperti itu. Tetapi luar biasa 5 tahun lalu saya kenal HWI lewat upline saya yang luar biasa Ibu Intar, itu dibimbing langsung sama Ibu Angel. Pak Jody, ada juga Ibu Shirley Cundawan, itu ada Bapak Daniel yang begitu luar biasa, pergi pulang Jakarta, Kupang hanya untuk membuat kami yang dulunya bukan siapa-siapa, kami yang dulunya tidak paham tentang HWI, hari ini kami benar-benar paham bagaimana cara jalankan bisnisnya. Untuk Pak Mardian, itu untuk Pak David, Pak Michel, Ibu Indah, saya benar-benar sangat berterima kasih banyak untuk upline-upline yang luar biasa. Ada Ibu Linda, Ibu Linda, benar-benar luar biasa lah. Ko Teddy, orang-orang yang benar-benar berperan dalam bisnis saya di HWI. Itu saya benar-benar sangat berterima kasih. Hari ini saya benar-benar masih kunang-kunang lah, kembali lagi masih kunang-kunang itu karena tidak percaya karena jujur Bapak Ibu mungkin di sini Pak Daniel sudah tahu, itu Pak Daniel, Pak David, bahkan waktu ketika kemarin ketika saya sempat nyerah, ketika saya pura-pura semangat, itu saya pura-pura feels good, itu Pak Daniel, Pak Mardian, Pak David bahkan turun tangan dan kasih semangat. Di situ saya benar-benar berpikir begini, gila ya para upline leader, mentor yang bahkan hari ini bukan cuma semangatin kita saat kita lagi benar-benar lagi di atas loh. Bahkan saat kita lagi di bawah, saat kita lagi ngedown, mereka hadir, mereka menyemangatin kita. Dan di situ saya benar-benar yang dalam titik ingin menyerah, ya sudahlah, tidak punya rumah pun tidak apa-apa sih sebenarnya. Itu tidak punya rumah, tinggal sama orang tua juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu tidak ada yang paksa juga. Itu tetapi saya ingat sekali kata mentor saya, Pak Mardian. Pak Mardian bilang begini, kalau hari ini punya impian, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itu jangan pernah berhenti itu. Karena kalau kita berjuang, kita akan ketemu jalan sekalipun buntu. Itu sekalipun buntu kita akan ketemu jalan. Itu dan tambah lagi satu kalimat dari Pak Daniel yang membuat saya benar-benar apapun yang terjadi saya harus fight. Itu Pak Daniel bilang begini, ketika kita punya impian, saat kita bahkan tidak mampu, percayalah bahwa Tuhan itu yang memampukan kita. Itu dan saya benar-benar percaya Bapak Ibu sampai titik ini hari ini saya bisa akad rumah, saya bisa bawa orang tua saya. Bahkan tadi ketika saya datang, saya itu ditolak di bank yang sama, Bapak Ibu. Saya ditolak 4 kali di bank yang sama. Jadi yang kelima ini mereka terima. Jadi ketika saya datang ke bank, mereka sudah tahu. Oh ini ya Nini Senge yang ditolak itu. Ini ya dia itu. Dan akhirnya hari ini saya bersyukur sekali. Itu saya benar-benar bawa kesaksian bahwa HW itu luar biasa. Itu bisnis HW itu bukan bisnis receh loh. Itu hari ini bisa bawa anak NTT, bahkan anak petani, bisa akad rumah, bisa beli rumah miliaran. Itu kalau mau dibilang pandemi seperti ini, bisnis apa yang bisa seperti itu? Itu kalau bukan HWI. Dan hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa ketika kita punya impian itu bukan di tangan downline kita. Impian itu bukan di tangan upline kita. Itu impian itu kita yang harus realisasikan. Kadang orang tuh berpikir begini, bisnis saya turun, mana mungkin saya bisa capai impian saya. Tim saya ngedown, tim saya hilang. Bagaimana saya bisa mencapai itu? Tetapi saya mau bilang bahwa ketika hari ini kita percaya, kita berdoa, kita berjuang, kita percaya sama apa yang diarahkan upline leader, percayalah bahwa segala sesuatu tuh pasti ada waktunya dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi itu saja dari saya. Semoga ini menginspirasi Bapak Ibu yang lagi berjuang untuk rumah impian, cash reward, mobil impian, apapun itulah. Saya juga masih berjuang. Di sini ada para upline leader yang luar biasa. Saya juga mau jadi Crown Ambassador. Bahkan kalau ditawari Crown Ambassador persistensi, saya mau persistensi. Saya mau punya penghasilan besar. Itu karena saya melihat kehidupan para Crown Ambassador yang luar biasa. Saya juga pengen seperti itu. Jadi ayo kita berjuang. Kita sudah ada di kendaraan yang tepat. Tinggal hari ini kita percaya, kita gaspol, kita punya impian, kita fight habis-habisan Bapak Ibu. Ya, itu saja Pak David. Terima kasih banyak. Pak Daniel, terima kasih banyak. Saya menyita banyak waktu malam ini. Selamat banyak-banyak Bu Nini ya, selamat.
Terima kasih banyak Pak Terima David. kasih untuk motivasinya dan ini semangat juga buat teman-teman. Nggak ada batasan selama pandemi. Kalau kita mau kerja, pasti pintu rezeki dibuka. Tapi kita harus berusaha. Kalau hari ini teman-teman udah doa, ya kan, udah berharap-harap ingin sukses, udah dikasih resepnya tuh, resep sukses cari orderan. Resepnya ada obatnya, diminum, artinya dilakukan. Resep yang nggak ditebus, nggak diminum, nggak sembuh, gitu, ngerti? Kalau udah punya resep, diterapin. Bertahap, yang namanya lakukan pertama-tama ada fase transisi, mungkin bingung, mungkin masih kaku, lakukan terus sampai jadi biasa. Oke? Dan pastikan 2021 di semester 2 ini kita petik banyak impian-impian dari bisnis HWI. Oke, yang terpenting pakai bisnis ini buat kita bantu banyak orang. Di luar sana banyak orang yang sedang butuh suplemen, banyak orang yang sedang butuh banyak penghasilan. Dan dari bisnis ini kita nyediain itu dua. Jadi maksimal, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi nawarin produknya, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi nawarin bisnisnya. Di luar sana ada orang yang butuh ini. Oke, kebanyakan orang selalu takut orang responnya ntar dibilang mahal, ntar dibilang member, belum tentu. Kadang-kadang ketika Anda nawarin, mereka malah berharap ini yang saya cari dari dulu. Jadi teman-teman harus optimis. Ketika optimis, yakin orang-orang yang membutuhkan itu akan datang ke kalian. Seperti magnet yang kalian hari ini kuatkan bahwa kalian akan mendapatkan orang-orang yang tepat, member yang tepat, konsumen yang banyak dari bisnis ini. Oke, dan ingat ketika udah rekrut sama, nih saya tambahin dikit ya Pak David ya. Ketika udah rekrut nih penting. Kita tahu nih hari ini minus yang selalu terjadi di lapangan dan saya tekankan sekali lagi teman-teman. Bisnis kita adalah bisnis teamwork. Anda tahu hari ini lagi ada Piala Euro lah sepak bola, mungkin Anda tahu yang sepak bola yang lagi ngetren di Eropa sana. Anda tahu salah satu pemain terbaik, salah satu saya nggak tahu yang terbaik siapa, tapi salah satu yang saya tahu adalah Cristiano Ronaldo. Oke. Cristiano Ronaldo sehebat apapun di lapangan, kalau dia bermain sepak bola sendiri, lawan 11 pemain, dia nggak akan menang. Percaya omongan saya. Oke. Nggak usah jauh-jauh lawan pemain bola hebat. Lawan tim Indonesia belum tentu dia menang. Kenapa ngomong begitu? Karena dia solo player. Oke. Di bisnis ini pun kalian nggak boleh solo player. Kalau kalian sudah lakukan yang namanya rekrut, ya jualan, dapat member, mau udah jemput bola, dapat bolanya dioper. Kadang-kadang ada orang dapat bola, maunya nyetak gol sendiri. Akhirnya apa? Nggak pernah dioper ke upline, nggak pernah dikonsultasiin, nggak pernah diajarin. Akhirnya mau nyerang sendiri, cetak gol sendiri, semua lagi. Kerjaan sendiri, nggak bisa. Kalian harus mau konsultasi. Sama seperti hari ini, habis belajar dari Pak David RSCO. Belum paham, konsultasi lagi. Sampai paham, duplikasi. Closing, jemput bola dapat, segera tektok, oper timnya, edifikasi upline. Bangun visi dia di bisnis ini. 2-3 orang yang ngajarin tim Anda akan lebih kuat dibanding Anda terus-terusan sendiri berusaha. Kita kerja teamwork. Penting, ini Anda para leader, Anda harus edukasi juga ke tim Anda. Lalu juga penting, ketika sudah edifikasi, bangun edifikasi yang baik. Kayak tadi Pak David ngomong, edifikasi itu sebenarnya Pak David edifikasi, menjelaskan tentang hari ini ada masalah namanya pandemi, ya kan? Lalu kami kasih solusi HWI. Ketika ada masalah, orang cari solusi. Ketika Anda mau edifikasi, selain tentang apa yang dimiliki, edifikasi adalah bilang apa? Contoh, tim dengar punya masalah gini. Kita pendekatan tim ngomong, Pak, saya punya masalah penjualan. Disinilah Anda bermain edifikasi. Wah, Bu, tepat banget nih. Dulu saya ngalamin seperti Anda. Saya kenal sosok mentor yang luar biasa, Pak David. Dia tuh yang buka pikiran saya tentang gimana cara jualan tuh jadi gampang. Jadi kita punya solusi atas masalah dia, kita edifikasi. Pak David mantep banget kalau ngomongin tentang jualan. Sampai saya jadi jago. Kenapa sih saya ngomong begini? Kadang-kadang saya dari kemarin meeting ketemu orang tim edifikasi maunya cepet. Ngomongnya pencapaian mulu. Pencapaian itu bonus, kayak prestasinya gitu loh. Pak David hebat banget. Nah itu buktinya Pak David bisa punya Ferrari hari ini. Dari teknik jualan yang hebat, bisa ciptain banyak member, hebat-hebat, CA banyak. Nah gitu. Tapi di depan, kita kasih solusi atas kendala dia. Gitu loh. Sehingga nggak kayak kalau kita edifikasi, kamu besok meeting sama Pak David, mentor luar biasa. Dia itu nggak menemukan apa yang menjadi kebutuhan dia. Mungkin kadang-kadang dia dengerin upline, tapi lebih dahsyat lagi kalau dia bilang,
kamu punya kendala apa? Begini, saya punya kendala bina tim. Waduh, saya tahu banget tuh Pak David tuh canggih banget. Saya kasih contoh, bukan harus ke Pak David semua, tapi Anda ngajarin ke tim Anda edifikasi. Aduh, bener banget nih, Pak Yu tuh jago banget dengan yang namanya teknik bina. Saya nih dulu kewalahan nggak bina tim, tapi berkat Pak Yu ngajarin saya, membuat saya bisa. Banyak tim saya tuh jadi ahli bina. Nah, kamu nanti saya akan aturin waktu ya untuk bisa meeting sama Pak Yu. Beliau tuh diamond luar biasa. Baru ngomong peraih mobil, bla 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 bla. Tapi di depan kita dia punya masalah, kita punya solusi, plus tambahin power edifikasi. Banyak kan enggak, kamu Jumat kapan? Sibuk enggak ya? Ntar saya atur waktunya meeting sama Pak Daniel personal luar biasa gini-gini. Tambah kekuatannya memberikan solusi atas kendalanya. Ketika itu dia mau belajar dan apapun yang disampaikan oleh mentor Anda akan menjadi solusi buat dia. Oke, jadi saya cuma nambah 2 lah tentang ilmu semua udah oke. Teknik yang kedua adalah begitu closing kita mau main TikTok, oper tim, ya kan? Bagi saya jual produk dan jual bisnis dua-dua sama, basicnya sama, jualan, hanya bahan yang beda, satu produk atau bisnis. Jadi jangan beda-bedain, kok lebih gampang jual daripada rekrut, dua-duanya sama. Oke, cuman beda main intonya aja. Jadi dengan RSCO ini, dengan tadi rekrut juga udah mudah, dengan semua edifikasi udah jalan, TikTok udah jalan, percaya sama saya, CA cuma dalam hitungan tahun, 1 tahun Anda bisa. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Banyak saya ngomong. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Pak David, saya rasa cukup. Saya tutup ya Pak David. Ya, mau thank nambahin you. lagi? Sip, selesai. Oke, Praktikin saya aja rasa teman-teman cukup semuanya ya. untuk Jadi hari mesti ini, dipraktekin. teman-teman ingat tadi pesannya Pak David ngomong, ya kan? Mau tebar awareness supaya orang-orang bisa berkomunikasi itu penting. Ingat 15 grup, jangan juga postingan story kayak resleting. Oke, penting. Ya, dan penting juga nih hari ini kita kan mau gembor-gemborin RSCO. Habis ini tag Pak David bilang thank you RSCO, ilmu terbarunya mantap nih, siap 1000 PV. Untuk teman-teman yang mau 1000 PV dengan mudah banget, ilmu pasti langsung dari top mentornya, langsung ya hubungin, kita atur jadwal. Jadi teman-teman harus bisa juga ngegoreng. Ya, menggoreng sekrispy mungkin. Oke, saya pin wajah Pak David, teman-teman langsung habis ini tag Facebook dan IG-nya Pak David. Saya berikan teman-teman waktu 10 detik buat foto bareng Pak David, berikan kegantengan Anda Pak David. Nanti jangan lupa tag Lama 10 ya. detik. Apa? 10 detik lama amat 10 detik. Oh ya udah 5 detik aja. Gigi saya kering nanti, Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, belum, sekali lagi 5. Oke, foto sudah? Foto semua sudah? Gaya terbaik Pak David. Oke, sudah. Saya rasa cukup untuk sekali lagi. Terima kasih untuk Pak David buat ilmunya malam ini. Langsung kita terapkan, langsung kita geber, kita maksimalin semuanya. Kita tutup Juni dengan dahsyat. Kita mulai Juli lebih dahsyat lagi. Oke, semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Bye. Go Crown Ambassador. Go Crown Ambassador. Dadah.